أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم ما ينفعنا وارزقنا العمل ما علمتنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmat-Nya kepada tiap-tiap kita hingga di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita sampai pada pembahasan tentang rukun-rukun salat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang syarat-syarat salat dari Islam: berakal, baligh, suci dari 2 hadath, masuknya waktu salat, menutupi aurat, lalu kemudian menghindari najis pada badan, pakaian dan tempat, lalu kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian niat, di mana itu adalah materi kajian kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang amalan-amalan yang hendaknya dipenuhi oleh seorang muslim sebelum seseorang itu melaksanakan amalan ibadah sholat. Maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang rukun-rukun sholat. Al-mas'alatur rabi'ah fi arkaniha. Permasalahan yang keempat adalah pada rukun-rukun salat. Al-arkanu hiya ma tatakawwanu minha al-ibadat wa la tasihhu al-ibadatu illa biha. Rukun adalah amalan-amalan inti pada satu ibadah. Rukun adalah amalan-amalan inti pada satu ibadah, di mana ibadah tidaklah sah kecuali dengan melaksanakannya. Nah, ini adalah makna daripada rukun. Demikian halnya rukun di dalam sholat. Jadi dia adalah amalan-amalan inti di dalam amalan ibadah sholat tersebut. Wal farqu bainaha wa bainash syurut, dan perbedaan antara rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat, anna syarta yataqaddamu alal ibadah wa yastamirru ma'aha wa ammal arkan fahiyya allati tashtamil 'alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'al. Jadi perbedaan antara rukun-rukun salat dan syarat-syarat salat, syarat dilakukan sebelum ibadah dilaksanakan dan berlanjut bersama ibadah tersebut. Nah, jadi kalau syarat itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ia adalah amalan-amalan yang hendaknya dipenuhi sebelum amalan ibadah sholat itu kita laksanakan. Sebelum amalan ibadah sholat itu kita laksanakan. Sementara rukun, kalau syarat itu dilaksanakan sebelum amalan ibadah itu dan berlanjut, seperti Islam, baligh, berakal, lalu kemudian suci dari 2 hadath. Suci dari 2 hadath ini mesti harus terpenuhi sebelum seseorang melaksanakan ibadah sholat, dan mesti harus berlanjut sampai orang itu selesai melaksanakan amalan ibadah sholatnya. Dan demikian halnya dengan keseluruhan syarat-syarat sholat yang lain.
menutupi aurat, lalu kemudian suci dari najis pada pakaian, tempat dan tubuhnya. Artinya kalau di pertengahan sholat terkena najis pada tubuhnya atau pakaiannya, ya maka hendaknya membersihkan terlebih dahulu, tidak bisa. Jadi harus yang namanya syarat-syarat ini terpenuhi sebelum dan berlanjut sampai ibadah itu berakhir. Sementara kalau rukun-rukun sholat ahibatil kiram, sementara rukun adalah amalan inti yang terdapat di dalam ibadah dari bacaan dan gerakan. Nah, ini letaknya berada di intisari dari amalan ibadah. Ini adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu kemudian disebutkan wa arkanuha arba'ata asyara ruknan. Dan rukun-rukunnya sholat itu ada 14 rukun. Rukun-rukunnya sholat itu ada 14 rukun. La tasqutu amdan wala sahwan wala jahla. Nah, rukun-rukun ini tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa ataupun karena ketidaktahuan. Jadi yang namanya rukun sholat ini mesti harus ditunaikan. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ditinggalkan secara sengaja maka akan membatalkan amalan ibadah sholat kita. Tidak sempurna amalan ibadah itu. Tidak sah amalan ibadah itu kecuali dengan melaksanakan rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Ya. Ataupun dikarenakan lupa atau karena ketidaktahuan kita, maka tidak ada alasan di sini, mesti harus ditunaikan yang namanya rukun-rukun di dalam pelaksanaan amalan ibadah sholat. Maka di sana kita menuliskan tentang footnote, ya. Meninggalkan rukun sholat itu ada dua bentuknya, ya. Yang pertama adalah meninggalkannya dengan sengaja. Jadi rukun sholat ini tidak ditunaikan dengan sengaja, maka dalam kondisi seperti ini sholatnya batal, tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, misalkan sholatnya tidak ruku, sholatnya tidak sujud, ini kecualikan yang memiliki uzur. Ya. Nah, maka orang-orang yang tidak menunaikan rukun-rukun sholat, maka amalan sholatnya tidak sah, batal. Sebagaimana itu merupakan ijma' para ulama. Lalu kemudian keadaan yang kedua adalah mereka-mereka yang meninggalkan rukun-rukun sholat karena lupa atau karena ketidaktahuannya. Nah, di sini ada 3 rincian di dalam permasalahan ini. Jika mampu untuk melakukan rukun-rukun tersebut, maka wajib untuk melakukannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau mampu untuk menunaikan rukun-rukun tersebut, maka wajib untuk ditunaikan. Ya, tidak bisa tidak. Lalu kemudian keadaan yang kedua, jika tidak mampu melakukannya, maka jumhurul ulama berpendapat bahwa rakaat yang ketinggalan rukun tadi tidak dihitung atau wajib mengganti 1 rakaat. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan lupa yang seharusnya rukuk dulu tapi sujud dulu, ya. Nah, maka ini kan salah satu rukunnya tidak tertunaikan. Maka kalau seperti itu keadaannya sebagaimana disampaikan oleh jumhurul ulama kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu untuk hendaknya rakaat yang dia laksanakan tidak dihitung, tapi diganti 1 rakaat. Nah, ini kalau misalkan ditinggalkan yang namanya rukun-rukun sholat, ya. Hanya saja kalau yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka sholatnya harus diulangi. Ya, kalau yang ditinggalkan ternyata adalah amalan takbiratul ihramnya, maka yang harus diulangi adalah keseluruhan sholatnya. Nah, maka ini ahibatil kiram azza wa azakumullah adalah tentang rukun-rukun sholat. Intinya rukun-rukun sholat itu adalah intisari dari amalan ibadah sholat yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa atau ketidaktahuannya. Ini mesti tetap harus ditunaikan yang namanya rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Maka rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah sholat di sini ahibatul kiram azza wa azakumullah, ini dalil intinya itu merujuk kepada sebuah hadis yang dinamakan dengan haditsul musii'u fi sholatihi. Nah, jadi ada hadis yang dikenal dengan hadis al-musi' fi sholatihi, yaitu hadis dari riwayatnya Khallad ibnu Rafi' yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, di mana sahabat Khallad ibnu Rafi' di sini ahibatul kiram azza wa azakumullah,
Suatu ketika di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam masjid, maka lalu kemudian ada seorang sahabat yang masuk, yaitu sahabat Khalid bin Rafi'. Yang lalu kemudian sahabat ini pun melaksanakan ibadah salat sampai dia mengucapkan salam, sampai selesai dari amalan ibadah salatnya. Maka lalu kemudian setelah itu dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyalami Nabi. Setelah menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan salamnya, lalu kemudian Nabi menyampaikan, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ya, wahai fulan, hendaklah kamu kembali lalu laksanakan salat lagi karena hakikatnya engkau belum salat, kata Nabi. Maka lalu kemudian faraja'a yusalli kama shalla. Sahabat Khalid bin Rafi' ini pun kembali melaksanakan ibadah salat seperti salatnya yang sedia kala. Setelah itu kembali menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab ucapan salamnya, lalu kemudian Nabi kembali memerintahkan untuk dia kembali mengulangi salatnya untuk kedua kalinya. Lalu kemudian untuk ketiga kalinya terjadi hal serupa. Setelah ia menyelesaikan salat yang kedua, lalu kemudian setelah itu dia kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menyampaikan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai fulan, kamu kembalilah dan kembali laksanakan ibadah salat karena hakikatnya engkau belum melaksanakan ibadah salat. Maka lalu kemudian setelah itu sahabat Khalid ibn Rafi' ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairah." Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah salat kecuali yang aku lakukan ini. Maka lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Khalid bin Rafi', "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kamu ketika berdiri melaksanakan ibadah salat maka hendaklah engkau bertakbir. "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Qur'an yang dimudahkan bagimu. Ini ditafsirkan sebagai suratul Fatihah oleh sebagian para ulama. Tsummarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian setelah itu rukuklah kamu sampai engkau tumaninah di dalam rukukmu. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'imah. Kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai engkau benar-benar i'tidal berdiri, kata Nabi SAW. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tumaninah di dalam sujudmu. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangunlah dari sujudmu sampai engkau tumakninah di dalam duduk di antara dua sujudmu. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian laksanakan semua yang dinasihatkan tadi pada semua rakaat salatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian oleh para ulama disimpulkan sebagai rukun-rukun salat. Amalan-amalan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim di dalam amalan ibadah salatnya. Maka ketika kita perinci dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun-rukun salat itu terdiri dari beberapa rukun. Di mana rukun yang pertama adalah al-qiyam. Al-qiyam fil fardhi 'alal qadiri muntasibah. Yang pertama adalah rukun salat itu berdiri. Ya. Ini adalah rukunnya salat. Berdiri di dalam pelaksanaan salat wajib. Ya. Ini tentunya bagi yang memiliki kemampuan, karena dikecualikan mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri. Nah, maka di sini di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan rukun yang pertama adalah al-qiyam fil fardhi 'alal qadiri muntasibah. Yang pertama adalah berdiri di dalam pelaksanaan salat wajib bagi yang mampu, ya, dengan berdiri tegak. Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah di ayat yang ke-237, 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Ya. Dan dirikanlah amalan ibadah salat ini dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Imran ibnu Husain, Nabi bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb." Laksanakanlah ibadah salat itu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu maka laksanakan dalam keadaan duduk, jika tidak mampu maka laksanakan dalam keadaan berbaring. Nah, maka lalu kemudian disebutkan fa in tarakal qiyama fil fariidati li'udhrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dzalika fa innahu yu'dharu bidzalik wa yusalli hasba halihi qa'idan aw 'ala jamb
gitu ya. Nah, jadi yang namanya berdiri di dalam sholat wajib itu adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Kecuali jika orang tersebut ternyata memiliki uzur. Kalau orang itu memiliki uzur untuk dapat berdiri, entah dikarenakan sakit ataupun rasa takut ataupun uzur-uzur yang lain yang menghalanginya untuk dapat melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, maka dalam keadaan ini ia ma'dzur, gitu ya, dia memiliki alasan, gitu ya. Maka hendaklah dia melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan kemampuan yang ia mampu. Kalau di dalam hadisnya Imran ibnu Husain tadi, ketika Nabi memberikan nasihat, gitu ya, wahai Imran ibnu Husain, laksanakan sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka berbaring. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah di dalam pelaksanaan sholat wajib. Demikian halnya kalau di dalam hadisnya Khalad ibn Rafi' tadi, idza qumta ila shalah, wahai fulan, jika engkau berdiri untuk melaksanakan ibadah sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi memang menyampaikan, jadi dalam keadaan sholat ini berdiri. Maka ini disampaikan oleh Nabi juga di dalam hadisnya Khalad ibn Rafi'. Wa amma sholatun nafilah, sementara kalau amalan ibadah sholat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa rukna. Nah, sementara kalau amalan ibadah sholat sunnah, ahibatil kiram, yang namanya berdiri ini bukanlah rukun, akan tetapi ia masuk dalam kategori sunnah. Nah, jadi kalau sholat sunnah, sekali lagi, berdiri ini bukan masuk dalam kategori rukun sholat, namun ia masuk dalam kategori sunnah di dalam sholat. Nah, gitu ya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, seperti sholat malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW melaksanakan sholat malam dalam keadaan duduk atau mencampur antara berdiri dan duduk. Di rakaat pertama berdiri, kedua, ketiga dan selanjutnya duduk pada sholat witir Nabi. Lalu kemudian sebelum menjelang rakaat terakhirnya Nabi kembali berdiri. Ataupun sholat Nabi SAW di saat Nabi dalam keadaan safar, Nabi di atas ontanya sambil melaksanakan ibadah sholat, ya, dalam keadaan duduk di atas ontanya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang namanya amalan ibadah sholat sunnah ini berdiri bukan merupakan rukun seperti halnya pada sholat keadaan yang wajib, gitu ya, bukan seperti sholat yang wajib. Nah, kalau sholat wajib tadi berdiri ini adalah rukun, tapi kalau sholat sunnah berdirinya adalah sunnah, gitu ya. Lakinna salatal qaimi fiha afdalu min salatil qaid. Hanya saja memang salat sunnahnya seseorang yang dilaksanakan dalam keadaan berdiri lebih utama dibandingkan dengan salat sunnahnya seseorang yang dilaksanakan dalam keadaan duduk. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Imam Muslim menyampaikan salatul qaidi 'ala nisfi min salatil qaim. Nah, salatnya orang yang duduk itu, kata Nabi Muhammad, itu pahalanya setengah dibandingkan dengan pahalanya sholat orang yang melaksanakan dalam keadaan berdiri. Nah, jadi kalau sholat sunnahnya dilaksanakan duduk, pahalanya hanya dapat setengah. Pahalanya hanya dapat setengah sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian rukun yang kedua, ahibatil kiram, adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang dimaksudkan di sini adalah ucapannya, bukan mengangkat kedua tangannya, karena nanti mengangkat kedua tangan ini masuk dalam kategori amalan sunnahnya. Nah, di sini pentingnya seseorang itu mengenali mana rukun, mana kewajiban, dan mana sunnah-sunnah di dalam sholat, hingga dia tahu bersikap ketika yang tidak dilaksanakan ini bagian mana, dia tahu bagaimana harus bersikap. Nah, maka rukun yang kedua di sini, ahibatil kiram, adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, sekali lagi, yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat kedua tangannya. Karena kalau mengangkat kedua tangannya adalah amalan sunnah. Artinya kalau misalkan yang lupa tidak dilaksanakan adalah mengangkat kedua tangannya, sholatnya tetap sah. Tapi kalau lupanya mengucapkan takbiratul ihram, maka mengulangi sholat, gitu ya? Maka mengulangi sholat. Nah, gitu ya? Maka rukun yang kedua adalah takbiratul ihram fi awwaliha, yaitu mengucapkan takbiratul ihram di awal pelaksanaan ibadah salat, wahya qaulu Allahu Akbar, yaitu ucapan Allahu Akbar, la yujzi'uhu ghairaha, tidak diperbolehkan kecuali mengucapkan Allahu Akbar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii fi shalah, karena Nabi menyampaikan kepada sahabat Khalad bin Rafi', atau yang dikenal dengan al-musi' fi salatihi, orang yang tidak sempurna di dalam salatnya, Nabi bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir, wahai fulan, kamu kalau berdiri melaksanakan ibadah sholat maka bertakbirlah.
Maka bertakbirlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, hasanun sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Salat itu tahrimnya, orang itu masuk ke dalam amalan ibadah salat menjadi haram untuk melakukan hal-hal yang pada awalnya itu boleh. Makan sebelum salat boleh, gitu ya. Lalu kemudian melakukan buang angin, buang air kecil, buang air besar boleh saja. Tapi kalau sudah masuk salat, gitu ya, tahrimuha, dia masuk dalam kategori pelaksanaan ibadah salat, dia masuk, maka dengan mengucapkan takbir kata Nabi SAW. Lalu kemudian tahliluha, akhir daripada pelaksanaan ibadah salat itu diakhiri dengan at-taslim, menjadi halal kembali. Boleh makan, boleh minum, boleh selanjutnya, gitu ya, setelah dia menyelesaikan salat dengan ditandai mengucapkan salam. Falatan akidus salatu biduni takbir, maka salat itu tidak dikategorikan salat kecuali dengan seseorang memulainya dengan bertakbir. Ini adalah rukun yang kedua. Lalu kemudian rukun yang ketiga, ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, adalah qiraatul Fatihati murattabah fi kulli raka'ah, yaitu membaca surat Al-Fatihah, ya, dengan tertib di setiap rakaatnya. Ini adalah rukun di dalam amalan ibadah seseorang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah amalan ibadah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau tidak membaca surat Al-Fatihah, kata Nabi. Jadi yang namanya membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam rukun-rukun salat. Wa yustathna min dzalikal masbuk, dikecualikan. Akan tetapi ada pengecualian. Jadi yang namanya membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun kecuali beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ahabbatil kiram azan wa azakumullah, disebutkan di sini wa yustathna min dzalikal masbuk, dikecualikan mereka-mereka yang masbuk, idza adrakal imamu raki'ah. Begitu ya. Jadi dikecualikan orang-orang yang masbuk kalau misalkan dia masih kebagian rukuknya imam, gitu ya, maka dia masih kebagian satu rakaat walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah, gitu ya. Au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qiraatil Fatihah, atau dia masih kebagian berdirinya imam akan tetapi sudah tidak memungkinkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini pengecualian juga. Jadi pengecualian yang pertama tadi kita sampaikan, Fatihah rukun, tidak boleh ditinggal. Kalau misalkan ditinggal tidak sah salatnya, tapi ada pengecualian. Pengecualian yang pertama kalau kita masih kebagian rukuknya imam. Imam rukuk lalu kemudian kita bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan rukuk, Allahu Akbar, lalu kemudian kita membaca bacaan rukuk di dalam salat sampai dalam keadaan tumakninah. Ukuran minimalnya satu zikir bisa kita baca. Lalu kemudian imam i'tidal dan kita ikut i'tidal, maka dalam keadaan ini kita masih dihitung dapat satu rakaat. Karena Nabi menyampaikan, wa man adraka rak'atan minas salati faqad adraka rak'ah. Yang masih kebagian rukuk di dalam salatnya maka dia masih kebagian satu rakaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibatil kiram azan wa azzakumullah, atau orang yang kebagian berdirinya imam tapi tidak memungkinkan untuk membaca Al-Fatihah. Ternyata imamnya sudah menjelang ruku', walam yakul lahu kufuwan ahad, kita baru masuk Allahu Akbar, mau baca surat Al-Fatihah sudah tidak nutut. Dalam keadaan ini kita dihitung memperoleh satu rakaat walaupun tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa kadzal ma'mumu fil jahriyah, ya, wa kadzal ma'mumu fil jahriyah. Keadaan yang ketiga, pengecualian orang yang boleh untuk tidak membaca surat Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum pada pelaksanaan sholat yang jahriyah, maghrib, subuh, maghrib, isya, subuh. Imamnya mengeraskan bacaan lalu kemudian kita memilih untuk tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita sah karena bacaan imam adalah bacaannya makmum. Meskipun di sini ada khilafiyah di antara para ulama, di antara mereka ada yang tetap menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, ya. Caranya ketika imam alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, kita mengikuti di setiap potongan-potongan ayat yang dibaca oleh imam di bacaan sholatnya, ya. Namun memang sebagian para ulama yang lain menyampaikan tidak perlu, sudah imam ini bacaannya adalah bacaannya makmum.
Nah, maka ini adalah pengecualian yang ketiga, hibatul kiram, a'azzani wa azzakumullah. Yustathna min qiraatiha, lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dzalika aula. Akan tetapi di dalam Fiqhul Muyassar disebutkan kalau misalkan orang yang sholat menjadi makmum pada pelaksanaan sholat jahriyah yang dikeraskan bacaannya, kalau misalkan makmum tadi membacanya di saat imam itu berhenti, alhamdulillahi rabbil alamin, lalu kemudian kita mengikuti alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, fadzalika aula. Maka yang demikian itu lebih utama, akhdham bil ahwat, sebagai bentuk kehati-hatian karena Nabi memang menyampaikan tidak sah amalan ibadah salat seseorang kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, maka ini adalah rukun yang ketiga, yaitu membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Lalu kemudian yang keempat adalah ar-ruku'u fi kulli rak'ah, adalah ruku' di setiap rakaat. Di qaulihi subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah ruku' dan sujud, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Khalad ibn Rafi', "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'ah." Wahai Khalad, wahai fulan, kamu kalau salat berdiri, maka bertakbirlah setelah itu. "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'ah." Kemudian rukuklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau tumakninah di dalam rukukmu. Nah, maka di sini disampaikan oleh Nabi, yang lalu disimpulkan oleh para ulama bahwa rukuk ini merupakan bagian rukun sholat, karena memang di antara bagian yang diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat Khalad bin Rafi'. Baik. Lalu kemudian yang kelima dan yang keenam adalah ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu minhu qa'imah. Nah, bangun dari rukuk yang kelima, lalu kemudian i'tidal dalam keadaan berdiri. Nah, jadi rukuknya ini rukun, kemudian bangun dari rukuknya ini juga rukun, lalu kemudian berdiri i'tidalnya pun ini juga bagian daripada rukun sholat. Nah, gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tadi kepada sahabat Khalad bin Rafi', warka hatta tatma'inna raki'a, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah. Wahai Khalad, wahai fulan, setelah kamu berdiri, mengucapkan takbir, membaca Al-Fatihah, kemudian kamu rukuk sampai tumakninah dalam rukukmu, kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai engkau berdiri dalam keadaan i'tidal, dalam keadaan tenang. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi SAW menyampaikan, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah." Kemudian setelah engkau rukuk, bangkitlah dari rukukmu sampai engkau berdiri dalam keadaan i'tidal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang ketujuh adalah sujud. Ini rukun yang ketujuh di dalam salat. Karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjudu, dan sujudlah kalian. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musi, dan karena memang Nabi bersabda kepada sahabat Khalad bin Rafi' pada haditsul musi, tsumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah. Setelah i'tidal, kata Nabi, sujudlah engkau sampai tumakninah di dalam sujudmu. Wa yakunu sujudu fi kulli rak'atin marrataini 'ala al-a'dha'i sab'ah al-madhkura fi hadits Ibnu Abbas, yang mana sujud itu di setiap rakaatnya dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, jadi sujud itu dilakukan sebanyak 2 kali dengan cara meletakkan 7 anggota tubuh sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas, di mana Abdullah bin Abbas menyampaikan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku itu, kata Abdullah bin Abbas, diperintahkan oleh Nabi untuk bersujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Al-jabhah wa asyara biyadihi ila anfih. Yang pertama adalah dengan meletakkan yang namanya dahi, seraya Ibnu Abbas ini memberikan isyarah kepada hidungnya, dahi plus hidungnya, ya. Wal yadaini, kemudian kedua tangan, war rukbataini, kemudian kedua lutut, wa atrafal qadamaini, kemudian pada kedua ujung jari jemari kaki. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi adalah 7 anggota tubuh yang memang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang muslim itu bersujud dengannya. Lalu kemudian yang ke-8 dan yang ke-9 daripada rukun-rukun salat, ahibatil kiram, ar-raf'u minas sujudi wal julusu bainas sajdataini. Ar-raf'u minas sujudi wal julusu bainas sajdataini, yaitu bangun dari rukuk, yang 8 dan 9 ya, bangun dari sujud lalu kemudian duduk di antara 2 sujud.
Ya, ini karena disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisah." Setelah dia sahabat Khalid bin Rafi' itu diperintahkan untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau dari sujudmu sampai engkau tumakninah di dalam duduk di antara dua sujudmu. Nah, maka ini adalah juga bagian daripada rukun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian yang ke-10 ahibatil kiram adalah at-tumakninatu fi jami'il arkan. Nah, ini adalah rukun yang ke-10 yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim di dalam amalan ibadah salatnya, yaitu tumakninah di setiap rukun-rukun yang dilaksanakan. Wahiyas sukun. Makna tumakninah itu adalah ketenangan. Wa takunu biqadril qaulil wajibi fi kulli ruknin, di mana ukuran daripada tumakninahnya orang yang melaksanakan ibadah salat itu adalah dengan menunaikan ukuran wajib di tiap-tiap gerakannya. Gitu ya. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan wa li amrihi bi i'adati salati li tarkihi tumakninata fiha. Karena memang Nabi memerintahkan tumakninah ini kepada sahabat Khalid bin Rafi'. Jadi sahabat Khalid bin Rafi' ini oleh Nabi diperintahkan untuk mengulang salat sampai 3 kali karena tidak tumakninah tadi. Maka oleh Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi. Kamu sholat lagi karena sesungguhnya engkau belum melaksanakan ibadah sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ahibatil kiram azza wa azakumullah adalah rukun yang ke-10. Jadi tumakninah, dan ukuran tumakninah di sini adalah dengan menunaikan ukuran wajib di setiap gerakan. Nah, jadi kalau berdiri dia membaca minimal surat Al-Fatihah. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dia baca yang namanya doa iftitah kalau di rakaat yang pertama dan dia tidak membaca surat, maka sudah masuk dalam kategori tumakninah. Ya. Namun dia meninggalkan yang sunnah. Lebih utama lagi untuk hendaknya dia datangkan yang sunnah dari membaca doa iftitah, lalu kemudian setelah itu membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Kalau di dalam rukuk ahibatil kiram azza wa azakumullah dikategorikan tumakninah di dalam rukuk ketika kita mendatangkan satu kali zikir di dalam rukuk kita. Subhana rabbiyal azimi, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli. Nah, ini kalau misalkan kita baca sebanyak 1 kali ukuran wajibnya, maka sudah masuk dalam kategori tumakninah. Lebih utama lagi untuk diperbanyak, ya, untuk dibaca sebanyak 3 kali seperti yang dituturkan oleh Nabi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, atau memperbanyak subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Maka ini lebih utama lagi. Namun ukuran wajibnya seseorang dikategorikan tumakninah adalah ketika membaca 1 kali zikir di setiap rukun-rukun tersebut. Baik. Lalu kemudian yang ke-11 ahibatil kiram adalah tasyahudul akhir. Tasyahud akhir ini merupakan rukun di dalam pelaksanaan ibadah salat. Kalau tasyahud awal tidak masuk dalam kategori rukun. Ya. Tasyahud awal tidak masuk dalam kategori rukun. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan tasyahud awal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggantinya. Jadi Nabi pernah sholat 4 rakaat yang seharusnya duduk tasyahud awal di rakaat yang kedua, namun Nabi berdiri ke rakaat yang ketiga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan sujud sahwi di akhir sholatnya sebelum salam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi di sini disimpulkan oleh para ulama bahwa yang namanya tasyahud awal ini tidak masuk dalam kategori rukun sholat. Akan tetapi dia masuk kewajiban sholat. Ya, kalau dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar disebutkan bahwasanya at-tasyahudul awal ini masuknya dalam kategori kewajiban sholat dan bukan masuk dalam rukun sholat. Artinya kalau ditinggalkan, ya karena lupa, maka seseorang itu tidak perlu menggantinya. Karena tadi kalau rukun kita sampaikan tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja ataupun lupa. Jadi mesti harus didatangkan yang namanya rukun-rukun ini. Itu ahibatul kiram. Maka tasyahud akhir, kalau tasyahud akhir masuknya ke dalam rukun salat. Karena di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud menyampaikan kunna naqulu qabla ayyufrada alaina tasyahud assalamu 'ala Allah min ibadihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu 'ala Allah walakin qulu at-tahiyatu lillah. Fadalla qauluhu radhiyallahu anhu qabla ayyufrad 'ala annahu fardun. Jadi dulu Abdullah bin Mas'ud itu menyampaikan kami dahulu mengucapkan sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud assalamu 'alallahu min ibadih, keselamatan bagi Allah dari hamba-hambanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mewajibkan la taqulu assalamu 'alallah, janganlah kalian mengucapkan assalamu 'alallah walakin qulu, akan tetapi hendaklah kalian mengucapkan at-tahiyatu lillah. Gitu ya. Bacaan
At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, atau yang biasa kita hafal at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, ini adalah bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan qabla ayyufrad, sebelum membaca tahiyat awal, tahiyat akhir ini diwajibkan, maka hal ini menunjukkan setelah Nabi mengajarkan doa tahiyat akhir, ini merupakan sesuatu yang wajib untuk ditunaikan. Artinya ia masuk dalam kategori rukun yang hendaknya ditunaikan. Lalu kemudian yang ke-12 ahibatil kiram adalah al-julusu lit tasyahudil akhir. Kalau yang ke-11 tadi adalah bacaannya tasyahud akhir, yang ke-12 adalah duduknya. Duduk pada tasyahud akhir, li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawama alaihi. Kenapa? Karena Nabi melakukannya dan Nabi melakukan dalam keadaan istiqomah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakan ibadah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu yang ke-13 ahibatil kiram adalah at-taslim, mengucapkan salam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tahliluhat taslim. Jadi akhir dari amalan ibadah salat itu adalah dengan mengucapkan salam. Fayaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah wa an yasarihi assalamu alaikum warahmatullah, yaitu dengan mengucapkan ke sebelah kanan, ya, dengan dia menghadapkan wajahnya ke arah kanan, lalu kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, lalu kemudian ke arah kiri assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian yang ke-14 yang terakhir ahibatil kiram adalah tartibul arkani ala ma taqaddama bayanuhu, yaitu melaksanakan rukun-rukun ini dengan tertib. Nah, gitu ya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kesemua rukun-rukun ini dengan tertib. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Laksanakanlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Wa 'allamahal musi'a fi salatihi biqaulihi tsumma allati tadullu 'ala tertib, dan Nabi menyampaikan kepada sahabat Khalid bin Rafi' dengan tertib, di mana Nabi menyampaikan tsumma, ya, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka'. Nah, jadi kata-kata tsumma ini kalau di dalam bahasa Arab itu yufidut tertib, memiliki makna yang hendaknya dilaksanakan secara tertib. Nah, maka ini ahibatil kiram azza wa azakumullah adalah rukun-rukun salat. Yang mana kalau kita simpulkan, rukun-rukun salat itu adalah intisari dalam amalan ibadah salat yang tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Kalau sengaja ditinggalkan maka tidak sah salatnya, ya. Ataupun ditinggalkan karena lupa atau karena ketidaktahuannya. Kalau misalkan dia tidak melakukannya karena lupanya dia, maka dia wajib untuk menyempurnakan salatnya. Dia wajib untuk menyempurnakan salatnya. Nah, ini pernah terjadi kalau pada Nabi SAW, nanti akan lebih jelas kita pelajari di dalam permasalahan bab sujud sahwi. Jadi Nabi SAW pernah dalam beberapa keadaan melaksanakan sholat yang harusnya 4 rakaat hanya 2. Ya? Artinya kalau hanya dilaksanakan 2 rakaat kan ada banyak rukun yang ditinggal. Ya? Maka ketika Nabi SAW diberitahukan oleh sahabat yang pada saat itu dikenal dengan sahabat Dzul Yadaini, 2 sahabat yang memiliki tangan lebih panjang dari keumuman para sahabat, yang menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, anasita am qusiratis shalah, engkau ini sedang lupa atau memang sholat ini sudah diringkas dari yang awalnya 4 menjadi 2 rakaat. Maka Nabi menyampaikan, lam ansa wa lam tuqsar, aku tidak lupa dan sholat tidak disederhanakan, kata Nabi SAW. Maka lalu kemudian Nabi memastikan kepada para sahabat yang lain, akama yaqulu Dzul Yadaini, apakah yang terjadi seperti yang disampaikan oleh sahabat Dzul Yadaini? Qalu na'am, para sahabat mengiyakannya. Maka Nabi menyempurnakan sholat 2 rakaat yang kurang tadi. Karena harusnya 4 rakaat, maka Nabi kembali berdiri, bertakbir dan diikuti oleh para sahabatnya, kemudian menyempurnakan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu Nabi melakukan sujud sahwi sebelum Nabi SAW mengucapkan salam. Kenapa? Karena memang rukun ini tidak bisa ditinggal. Ya? Karena rukun ini tidak bisa ditinggal, harus dilaksanakan. Kalau misalkan tidak dilaksanakan, ya maka tidak sah amalan ibadah sholat seorang muslim tadi. Gitu ya, seorang muslim tadi. Dan tadi kita jelaskan, kalau misalkan ditinggalkan dengan sengaja maka tidak sah. Tapi kalau karena lupa atau karena ketidaktahuannya dan dia mungkin, ya, untuk melaksanakan di seketika itu juga, maka tidak ada masalah, sholatnya menjadi sah. Misalkan dia harusnya rukuk, ternyata langsung menuju sujud, tapi seketika itu dia ingat langsung menuju ke rukuknya,
Tidak ada masalah. Akhirnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan dia lanjut langsung menuju sujudnya tanpa dia rukuk terlebih dahulu, ya, maka dalam keadaan ini hendaklah dia mengganti 1 rakaat. Nah, jadi kalau ada di salah satu rakaat kita yang rukunnya tidak dilaksanakan, maka hendaknya kita mengganti 1 rakaat sebagaimana disampaikan oleh jumhur para ulama. Karena kalau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, kalau rukun ini ditinggalkan maka tidak sah salatnya. Tapi yang lebih mendekati kebenaran, ala ma dzahaba ilaihi jumhur ahli ilmi, sebagaimana disampaikan oleh mayoritas para ulama, kalau ada rukun yang ditinggalkan, maka di rakaat tersebut tidak perlu dihitung, lalu kemudian mengganti 1 rakaat, mengganti 1 rakaat. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, maka ini adalah tentang rukun-rukun di dalam salat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan memasuki kewajiban-kewajiban salat. Ini penting untuk bisa mengklasifikasikan mana yang rukun, mana kewajiban, mana yang sunnah. Seperti takbiratul ihram tadi, yang dikategorikan takbiratul ihram adalah ucapannya. Kalau gerakannya lupa enggak ada masalah. Misalkan langsung karena kita masbuk Allahu Akbar, ternyata kita lupa tidak mengangkat kedua tangan. Apakah salatnya sah? Sah apa enggak kalau kita lupa tidak mengangkat kedua tangan? Sah, nggak ada masalah. Dikarenakan mengangkat kedua tangan adalah sunnah. Tapi kalau misalkan kita lupanya tidak mengucapkan Allahu Akbar, ya, karena terburu-buru kita masbuk, langsung, ya, mengangkat kedua tangan, langsung ternyata kita baca surat Al-Fatihah tanpa takbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, maka yang seperti ini wajib untuk kita mengulangi sholat. Karena ucapan takbiratul ihram ini adalah rukun min arkanis sholat. Rukun di dalam pelaksanaan ibadah salat. Nah, makanya ahibatil kiram adalah materi yang dapat kita sampaikan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan kita persilakan. Intinya kalau yang seperti itu kita dilarang untuk mendahului gerakan imam. Ya. Karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu menyampaikan amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya? Tidakkah orang yang seperti itu takut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay yuhawwirallahu suratahu surata himar aw ra'sahu ra'sa himar. Apa orang yang seperti itu tidak takut kalau Allah Subhanahu wa taala merubah wajahnya atau merubah kepalanya menjadi wajah atau kepala keledai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ancamannya. Jadi yang dilarang di sini adalah mendahului gerakannya imam. Kalau misalkan ternyata imamnya Allahu Akbar, lalu kemudian kita sudah terlebih dahulu membacanya Allahu Akbar, artinya kita mendahului imam pada bacaannya, ya, namun gerakannya kita gerakannya setelah imam tidak ada masalah. Sejauh yang anda ketahui begitu, wallahu a'lam. Jadi yang dilarang adalah mendahului gerakan imam. Kalau imamnya belum bangun dari sujudnya, kita bangun duluan. Walaupun ucapan takbirnya setelah ucapan takbirnya imam, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu mengangkat kepala kalau Allah merubah wajahnya atau merubah kepalanya menjadi wajah atau kepala keledai? Nah, begitu. Jadi memang mendahului imam ini termasuk sesuatu yang dilarang di dalam salat. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Gitu insyaallah. Baik. Jadi yang masuk dalam kategori rukun itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua adalah sunnah. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam madhabnya jumhurul ulama, madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik, dan banyak para ulama, bahwasanya yang masuk dalam kategori rukun itu adalah salam yang pertama, sementara ucapan salam yang kedua itu masuk dalam kategori sunnah. Artinya ketika seorang muslim setelah imam itu mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita yang masbuk langsung berdiri, ini tidak masuk dalam kategori mendahului imam. Meskipun ya lebih sempurna lagi ketika imam itu menyelesaikan salam yang kedua baru kemudian kita berdiri. Akan tetapi memang yang masuk dalam kategori rukun adalah salam yang pertama. Wallahu a'lam. Ucapan salam pun juga ada variasinya ya. Kalau di dalam sifat salat Nabi yang disebutkan oleh Imam Al-Albani, ada beberapa ucapan salam yang biasa dibaca oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Jadi ada beberapa, nanti insyaallah semoga bisa kita sampaikan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ada lagi yang lain ahibatul kiram? Cukup insyaallah.
Taib, semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan kemanfaatan. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.